Siap, Paman Rahmat. Ayo Mas, silakan Mas, yang mau. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Jumpa lagi bareng channel Rampok. New Rampok semakin Seru. Oke. Kita ada di mana Bang Ical? Kita ada di markas tim New Borneo New Borneo. di Pekalongan, Paman. Yang kemarin juara kebagian ya, bukan kebagian ya, tapi emang dibagi 20. Juara kebagian. Juara Ikutnya, kebagian. iya. Jadi dibagi. Dapat ya. piala. Dapat piala. Perjalanan New Borneo kan pasti prosesnya panjang, Ya. Paman. Nah, Semenjak Mas Akrom di Tangerang ya kan, nah, sekarang banting setir di Pekalongan. Ini prosesnya sangat perjalanan panjang karena Mas Akrom kan jarang beli player, pakai daran sendiri, piikan sendiri mungkin. dan udah terbukti juara kemarin juga Nah. sebelumnya di event lomba di Lapak Kebayunan juara 1. Iya, Di luar BOB ya biasa. Mas ya. BOB juara 1. Jadi nyata dan nyata burungnya bagus. Karena bisa juara di mana-mana, nggak cuma di daerahnya sendiri. Ngamen juara. Nah, ngomong-ngomong juara, pasti ke lomba itu pasti ada wasit. Nah, sekarang kita bersama wasitnya nih. Kalau ngomongin juara pasti ada perlombaan. Ngomongin perlombaan pasti ada wasit. Ya nggak? Wasit yang badannya keker. Nah, Selamat sore, Paman. Sore. Apa kabarnya Mas Rahmat? Alhamdulillah baik, tetap sehat. Istri berapa, Paman? Istri tetap satu. Satu anak. Anak dua. Oke, semoga langgeng sampai tua, Paman ya. Amin, 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 amin. kita mau nanya-nanya nih Bang Ical. Iya. Bang Ical dulu mau nanya apa nih? Saya mau nanya tentang perjalanannya Mas Rahmat ya sebagai wasit yang kategori kelihatan masih muda. Nah, Kan terus di sisi lain kan kebanyakan di Pekalongan kan sudah apa kayak Mas Pilak, Pak Ibnu, Ya. selain itu kan kelihatan maksudnya sudah dewasa. Kalau Mas Rahmat kan badannya keker. Nah, dan nggak cuma itu, sepak terbangnya udah jauh banget nih, Nah. Bapak Ical. Udah kemana-mana, udah melalang buana di setiap event-event nasional. Selalu pakai Mas Rahmat. Untuk Alhamdulillah. sebagai wasit apa nih? Wasit nasional. Wasit nasional, wasit tunjuk. Wasit tunjuk lah. Kita mau nanya tentang perjalanan dari umur berapa dan gimana caranya skill-skill mata dan tangan kan bareng Pak Haji. Itu kan Oke. susah, mata duluan tapi tangan agak nunjuk. Ah. Itu mata dengan tangan itu harus bareng. Butuh Ya, Mas Rahmat? konsentrasi. Iya benar. Nah, oke. Dari tahun berapa Mas Rahmat menggeluti dunia merpati, Mas Rahmat? Dari tahun 2013. Tahun 2013 Iya, itu sebagai wasit atau memang hakim garis pinggiran dulu atau gimana perjalanannya? Pertamanya sih ya sebagai pemantau. Pemantau. Ya itu Jadi, aja iseng-iseng itu jadi. burung lepas. Ya burung lepas. Pertama sih apa? Itu burung. Nggak ada yang lihat, saya lihat. Jadi wah itu Mas Rahmat. Jadi pemantau aja itu matanya. Awas. Awas itu. Jeli bahasa iya, Indonesia iya. jeli ya. Itu waktu itu masih terbangan sekitar 1 kilo. 1,5 kilo itu lebih. 1,5 kilo. Itu di Brebes. 1.500 ya. Itu di mana, Paman? Di Lapak Limbangan, Brebes. Brebes. Iya. Terbangan 1.500 tuh Bang Ical. Nggak gampang karena burung masih kecil-kecil. Iya, kecil banget itu, tinggi. Lamat-lamat kalau Iya, bahasa kampung lama-lama. ya. Iya. Repet-repet. Iya. Ya, Jadi kalau kemedep pasti hilang burung. ya itu harus benar-benar tatapan mata harus benar-benar lihat di mana pergerakan burung itu biasanya kan ada yang ngerol. Nah itu kan kalau sekejap aja matanya itu bisa hilang pantauan. Hilang Wah yang pantauan. satunya mana gitu. Ya itu juga nggak apa ya namanya mudah untuk jadi seorang pemantau. Jadi berawal dari seorang mantau. Mantau. Terus berapa tahun Mas Rahmat naik jadi wasit? Lah Perjalanannya. pas setelah setahun tuh diangkat jadi apa namanya nge-breed dulu tuh. Nge-breed. Iya. Naik peringkat. Iya, naik peringkat. Wasit Tapi pantau. sambil nunjuk.
Wah, langsung double. Ya, itu kan apa masih lombanya masih kecil. Kecil-kecil. Motor, Iya, second kalau atau gimana? ya kalau lomba besar itu jadi pemantau. Berarti tahun 2013 ini naik, tahun 2014 udah naik. Pas 2014 sampai 15 itu ada event Begal Cup. Bekal Cup. Begal Cup. Begal Cup. Iya, Begal Cup itu. Oh, waktu itu ya banyak ya yang datang situ dari. Nah, ngomong-ngomong Jabodetabek. jadi wasit nih, kita mau tanya. Waktu awal jadi wasit, bayarannya berapa itu? Awal nih, masih awal nih. Awal Waktu itu. itu 100.000 sampai 150.000. 100.000 Itu sampai dari 150.000. jam berapa Mas Rahmat Ya, dari- kerjanya? Habis luhur Jam 10 lah. jam 10 Ya, ya? dulu jam 10 sampai kalau hari Sabtu sampai jam 3. Ada kejadian yang lucu-lucu nggak waktu di awal? Mungkin Ya. salah tunjuk ya, bisa Banyak jadi. sih ya. Ya memang kita juga ya manusia sih ya sama, cuman kan di segala pekerjaan pasti ada kesalahan. Ya. Dari situlah Mas Rahmat bisa berpikir, bisa memikir di antara menjadi pintar dan tidak kan harus proses kayak gitu ya. Ya, jadi segala kesalahan apapun saya introspeksi, saya perbaiki, ya kemungkinan ini jalan saya. Jadi saya terusin. Di situ para peserta itu ya dari tim-tim besar itu menilai saya di situ. Wah, itu bagus tuh. Nah, itu pas jadi wasit itu awal-awal itu untuk di daerah mana khususnya? Masih di sekitar Brebes. Brebes. Ya. Terjun ke Tegal tahun berapa Paman? Terjun ke Tegal 2016 kalau 2016. Event apa itu Paman kalau ingat? di Padel itu. Iya. Masih event Begal Cup. Begal Cup. Iya. Waktu itu 2015 itu langsung diangkat sebagai juri tunjuk. Dipercaya sama orang-orang, ya penilaian orang-orang itu Mas Rahmat itu jeli, itu layak untuk jadi wasit tunjuk gitu. Coba ceritain, ada kejadian lucu apa itu Mas? Selama jadi wasit itu. Mungkin kan ada yang aneh-aneh, ada yang lucu, ada yang salah tunjuk, Mungkin dari atau final atau mungkin dari segala sesuatu pasti kan ada perjalanan suka dan duka, dalam arti namanya lomba kan tetap kisrah-kisruh pasti Ya. ada Paman. Ya kesannya sih ini kalau pas burung biasanya kan turun duluan tuh. Begitu mau ditunjuk tuh burung lain usul. burung yang lain usul itu. Jadi Atau ketutup joki gitu. ketutup Paman. joki, jadi pas ini pernah sih tangannya begini langsung belok. Itu sampai orang di belakang ketawa kayak angkot gitu Oh, katanya. jadi belok, ada belok. tangannya parkir gitu. Iya, tangannya sampai parkir gitu. Respon gitu Respon Mas Rahmat ya kan. Tapi kan sah-sah saja Mas Rahmat karena nunjuknya dari misalnya madep ngidul. Iya. Kayak gini tiba-tiba yang sono duluan Iya, kan yang belok nggak duluan. apa-apa kan Iya. begitu ya. Ada- Itu sah nggak Mas Rahmat? Ya itu sah sih. Sah. Memang sah. Karena emang jadi burung yang ditunjuk duluan emang yang menang. Iya, yang menang. Oh, Jadi berarti setiap pekerjaan jangan diambil keputusan yang lebih cepat. Jadi harus juga dengan benar-benar matang. feeling dulu ya. Feeling dulu. Oh, dipastikan dulu. Iya. Dia banyak belajar di situ. Ya selain itu juga ada sih. Ya pas ditunjuk, Nah. tahu-taunya itu burungnya masih di kaki. Oh, belum nyampe bawah. Iya, setelah protes Hakim Karis itu waktu itu Hakim Karis Voting. yang menang satunya itu. Jadi tetap menerima kekalahan. Iya. Menerima kesalahan. Ya, ya tetap saya yang namanya ini sih ya matanya cuma 2 jadi. Jadi di antara kesalahan jadikan motivasi Ya, karena kan jadi motivasi semua saya. kritikan kita masukkan saja Paman Ya. ya, jangan dianggap ibarat Ya dari kata situ kita- saya belajar terus ya. Berarti setiap pekerjaan jadi nggak mudah kita selesaikan. Jadi, Akhirnya sekarang jadi profesi ya. Iya. Udah terbiasa. udah terbiasa akhirnya jadi sudah tahu ini burung mau jatuh ke sini, mau jatuh ke sini ya. Jadi insting juga jalan harus benar-benar konsentrasi. Nah ini Mas Rahmat, Babang Ical TV mau nanya ini ya, kan biasanya kejadian nih, ini namanya kan di dunia merpati kan terjun di dunia merpati lomba kan otomatis dapat persaudaraan lebih banyak teman. Iya. Nah Mas Rahmat kan sebagai joki sekaligus temannya banyak, Iya. otomatis di situ ada kejanggalan nggak kalau mau nunjuk itu nggak enak kan biasa begitu Pak Haji. Di situ pelajaran tuh. Nah itu Ya, gimana memang- Mas Rahmat, caranya gimana? Ya, di situ saya belajar memang lama Bang Ical. Lama di situ gimana caranya saya bisa nguasain
hal-hal seperti itu. Jadi di sini teman, saudara, ya adik lah, bahkan Iya. kakak juga ya kan, Bahkan burung sendiri mungkin. bahkan burung sendiri. Saya belajarnya pakai burung saya sendiri, punya burung kakak saya sendiri. Kalau pas ikut lomba, di situ saya coba adil, seadil-adilnya lah. Profesional. Iya, profesional. Jadi saya kalah ya saya tunjuk kalah. Itu burung saya sendiri, kalah saya tunjuk kalah. Nah, jadi di situ punya temen deket ataupun punya ya siapapun ya, karena kita saudara semua kalau di luar ya. Jadi di situ saya pelajarannya di situ. Nah itu apa ya namanya, berusaha dengan Memperbaiki ya Mas Rahmat ya. Iya, Sedikit demi sedikit ya. Berusaha profesional. Profesional. Tapi emang harus profesional. Iya, benar. Ya kalah ya kalah, menang ya menang. Ya. Jadi kan apa ya, jadi wasit juga jangan selalu mengakui bahwa diri saya itu memang Pintar atau sempurna, saya nggak ada kesalahan. Pasti ada kesalahan. Iya. Nah sekarang kan udah levelnya berarti wasit udah wasit nasional dong, udah ke sono kemari kan, hampir semua lapak lah untuk event-event besar diundang Ya. untuk jadi wasit. Nah ngomong-ngomong itu wasit udah nasional kan otomatis bayarannya udah naik nih. Ya, boleh nggak kita tahu nih? Boleh nggak Mas Rahmat? Harus dikasih tahu. Ya, Ya, karena mungkin. kita real Nah, dan hobi merpati masa depan cerah ya. Saya selalu mendoakan pemain semua Mas Rahmat, nggak panitia, nggak penyelenggara donatur, pemain pun saya doakan Mas. Iya, benar. Begitu Mas, karena apa? Lingkungannya ini hobi bareng Mas. Iya. Jadi nggak saling menyalahkan. Yang tadinya musuhan ya biar nggak jadi musuh kayak gitu Mas Rahmat. Intinya mempersatukan Kita lah, ya. persatukan ya. Jadi memang ya tujuan saya seperti itu. Jadi nggak ada yang saya spesialin. Nah. Jadi menjaga sportivitas, karena kepuasan seorang joki, seorang pemain itu benar-benar harus di situ. Pemimpin juga harus memberi kepuasan kepada pemain juga, harus benar-benar profesional. Kalau wasit membela satu pihak, kemungkinan kan mata penonton dan kamera kan banyak. Di situ kan banyak yang menilai. jadi loyal lah ya. Iya, kalau saya, prinsip saya biar orang lain yang menilai. Jadi saya selalu pakai diri saya sendiri, prinsip saya sendiri. Nggak temen, nggak saudara, nggak apa. Walaupun mencela saya, punya saya aja kalah, sedikit aja nggak didroin, Rahmat nggak pandang saudara. Jadi siap dikritik ya Mas Iya, Rahmat siap ya. dikritik saya. Jadi untuk tujuan saya, memang tujuan saya seperti itu. Kalau nggak ada kritikan kayaknya nggak semangat. Nggak Mas Rahmat. semangat. Jadi kalau ada hujatan, wah wasitnya ini, saya tunjukin di situ. Iya. Bahwa saya kerja itu bener-bener profesional, nggak pandang siapa, saudara ataupun burung saya sendiri. Ya itu tujuan saya seperti itu, biar lombanya itu Berjalan dengan lancar, dipandang tidak ada itu halangan. lapaknya bagus. Iya. Itu tadi Bang Ical kan banyak nih lapak-lapak yang emang cari wasit yang profesional dong tentunya biar lombanya kan fair, Iya. nggak ada yang maksudnya kalah menangnya fair jujur, ya nggak ada yang berpilih sepihak. Iya, Nah betul, Pak Haji. ngomong-ngomong profesional kan pasti gajinya sekarang upahnya udah naik nih. Mungkin teman-teman kan yang Tahun punya lapak 2022 Ya. mungkin banyak yang naik punya harga lapak. Paman. Atau gini atau sesuai lomba Iya, atau sesuai lomba. atau sesuai jarak lomba. juga. Mengikuti sesuai lomba Paman. Mengikuti sesuai lomba. Kalau saya sih ya Fleksibel, bisa Fleksibel. disesuaikan, Masih bisa disesuaikan. bisa dikomunikasikan. iya. Ya juga saya gimana ya? Kadang kan Mas Rahmat, saya mau pakai Mas Rahmat nih, ngomong-ngomong berapa? Ya kalau saya sih biasanya segini gitu. Jadi komunikasi dulu. Iya, pralomba segini, lomba utama segini. Bisa penyesuaian. Iya, ya. jadi enggak saya di situ segini, di sini segini enggak. Jadi saya samain semua. Tergantung jarak juga mungkin ya. Iya, kalau Kan jaraknya butuh agak jauh, transport. iya benar. Kalau jaraknya agak jauh, ya lumayan naik lah. Difasilitasin Iya, lah difasilitasin minimal juga. transport, makan, tinggalnya ya. Iya, benar. Tuh, jadi buat teman-teman yang mau wasit, umpamanya lagi senggang ntar bikin event, wasitnya belum ada, bisa kontak
Bang Rahmat. Ntar kita kasih kontak personnya nih, wasit nasional nih. Dijamin kejujurannya. Nggak bisa disogok dong. Disogok. Saya Ya, ntar kalau menangin nih masalah kasih itu duit. sih, Bisa. Pernah nggak Pak? Pernah nggak Paman? Ya banyak sih. Tapi nggak bisa kan? Banyak, cuman ya percuma. Percuma. Uang sayang-sayang uang sampean. Iya. Saya di situ aja sudah kerja menerima beban saya, apalagi dibebanin seperti itu, saya nggak bisa. Jadi intinya sebisa mungkin, Iya. sejujur mungkin, seadil mungkin. Seadil mungkin. Insya Allah ya dengan kerja saya memberikan kepuasan ya semaksimal mungkin lah. Ngomong-ngomong Mas Rahmat pernah ada kritikan pedes nggak? Namanya manusia kan. Kritik Suka dukanya ada Mas Rahmat ya. pernah sih, pernah ada. Ya ini wasitnya ini punya saya ini duluan. Ini ya pernah kayak gitu. Cuman kan Cara menyelesaikan Mas Rahmat gimana? Atau Ya. ditegur atau memang ditemuin? enggak, kalau saya sih cukup ya tahu saja gitu. Biar mereka yang menilai Mas Kembali Rahmat. lagi saya reka ulang, saya nonton ya salah, mungkin saya ketutup Iya. posisi. Dengan posisi kan kadang burung nggak tentu jatuh di depan semua, kadang di depan satu, di belakang satu. Nah, itu. Oke, untuk kedepannya harapan Mas Rahmat ini gimana? Nih di Merpati ini. Untuk harapan kedepannya ya selalu maju, sukses terus, dan lombanya ya selalu Rame. rame terus.